Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, welcome to Learning English Time. By the way, how are you today? I hope you are fine. Oke, kira-kira hari ini siapa yang gak hadir? Atau ada teman-teman kalian yang izin atau sakit? Nah, buat adik-adik yang hadir nih, yang nonton video ini, kalian komen di bawah dan tulis present. Dengan kalian menulis present di kolom komentar, itu menandakan bahwa kalian itu hadir di pembelajaran hari ini. Okay, before we start studying English, we have to say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, Miss lupa memperkenalkan diri. Okay, let me introduce myself. My name is Wanda Rahayu. You can call me Miss Wanda. And today, as you can see on the thumbnail or title, our material is about procedure text. Nah, jadi pembelajaran hari ini tentang procedure text. Nah, adik-adik udah ada yang tahu belum procedure text itu apa? Jadi, apa ya kira-kira procedure text itu? Nah, jadi procedure text adalah procedure text is a text that give you instruction how to do or make something. Jadi, procedure text adalah sebuah teks yang memberikan instruksi bagaimana melakukan sesuatu dan membuat sesuatu. Oh ya, di sini adik-adik ada yang suka masak? Bikin kue, atau bereksperimen, atau melakukan hal-hal yang baru. Nah, kalau Miss nih suka banget bikin kue atau enggak bikin cemilan kayak cimol, cilok gitu. Tapi Miss nggak tahu caranya kayak gimana bikinnya. Nah, maka dari itu Miss lihat nih tutorialnya di YouTube. Nah, tutorial di sini kan tutorial biasanya kayak cara membuatnya, misalkan bahan-bahannya apa aja gitu. Nah, dengan adanya tutorial dan cara-cara tersebut, itu disebutnya procedure text. Oke, next yaitu language features. Jadi language features itu adalah ciri-ciri dari procedure text. Yang pertama yaitu using simple present tense. Jadi procedure text itu menggunakan simple present tense. Kebalikannya, simple present tense itu digunakan oleh procedure text. And the second is using action verb. Jadi dalam procedure text itu membutuhkan action verb. Contohnya seperti cook, memasak, fry, menggoreng, cut, memotong, put, menaruh, seperti itu. Jadi kayak kata kerjanya gitu. Ada action dari kata kerjanya. Pokoknya dalam procedure text itu subjeknya hilang. Kayak I, itu kan subjek ya. Jadi I-nya itu dihilangin. Yang tadinya I cook rice, jadi cook rice. And after that, you have to fry the rice, kayak gitu. Okay, the third is using conjunction. Do you know conjunction? Nah, conjunction adalah kata hubung. Jadi kata hubung itu seperti apa sih? Nah, yang tadi udah Miss katakan, kayak kata after that. Tadi ada yang denger gak Miss ngomong after that? Nah, itu termasuk dari conjunction. Ini contoh lainnya seperti first, second, then, while, after that, before that, next, and finally. Jadi contohnya nih seperti ini kalimatnya. Pertama-tama kita cuci dulu bawangnya, lalu kita potong bawangnya, seperti itu. Jadi contoh kalimat dari bahasa Inggrisnya like this. Firstly, wash the onion, and after that, cut the onion. Jadi pertama kita cuci dulu bawangnya, lalu kita potong bawangnya, seperti itu. And next, using command or imperative sentence. Jadi imperative sentence itu kalimat perintah. Dalam procedure text kan kayak menyuruh orang. Seperti pertama, kita cuci tangan terlebih dahulu. Atau pertama, cuci tangan terlebih dahulu. Itu perintah kan? Nah, jadi imperative sentence. Procedure text itu mengandung imperative sentence. The last one is using adverb time. Nah, jadi adverb time itu adalah kata keterangan waktu. Jadi dalam procedure text itu membutuhkan keterangan waktu. Contohnya nih, boil the water 5 minutes. Jadi kita tunggu gitu air selama 5 menit. Atau kayak drain the noodle 1 minute. Jadi ditiriskan gitu ya si mie-nya dalam waktu 1 menit gitu. And next is structure of the procedure text, atau urutannya gitu. Jadi procedure text itu punya strukturnya, harus berurutan. Contohnya nih, and first
is goal. Jadi find out the goals. Jadi cari tahu dulu tujuannya apa gitu. Jadi jangan langsung ke stepnya. Misal tujuannya ingin membuat mie instan seperti itu. And after that, di sini ada yang kedua itu ada ingredients, material, equipment, and tools. Jadi ingredients tuh kalian suka lihat mie belakang kemasan mie suka ingredients. Jadi ingredients itu adalah bahan-bahannya. Jadi kalian tuh kalau misalnya membuat sesuatu pasti butuh bahan-bahannya kan, seperti air, gula, bumbu. Nah tadi kan Miss ngomongin equipment. Jadi equipment di sini tuh adalah alat-alatnya. Jadi setiap membuat sesuatu tadi kan membutuhkan bahan-bahan dasarnya. Tentu saja kita juga membutuhkan alat-alatnya. Contohnya seperti sendok, kompor, kalau nggak gelas, terus juga panci, kayak gitu kan. And the last one is, atau yang terakhir, yaitu step or chronological orders. Kenapa disebut chronological orders? Karena ini tuh kan berurutan. Dari mulai step 1 sampai akhir. Seperti dari mulai bahan-bahan hingga menjadi sesuatu. Oh ya, Miss bakal kasih tahu macam-macam contoh dari procedural text. Jadi bukan cuma kita membuat makanan aja atau minuman. Jadi dalam procedural text kita juga bisa how to use, bagaimana menggunakan gitu. Seperti menghidupkan komputer gitu. Bagaimana mengedit foto. Pasti ada bahan-bahan dan alat-alatnya ya kan. Buat yang suka mainan nih, bereksperimen. Bagaimana membuat slime. Ada yang suka slime nggak? Nah, itu kan ada tutorialnya. Jadi itu termasuk procedural text. Terus misalkan how to use kamera, bagaimana menggunakan kamera, pasti ada step-stepnya bukan? Nah jadi itu dia macam-macam contoh dari procedural text. Oke adik-adik semua, jadi cukup sekian materi hari ini, semoga bermanfaat dan semoga adik-adik semua bisa memahami mengenai materi tentang procedural text. Okay, I think that is all for today. If you have any question, please write question in the comment. Thank you so much for watching and I hope you enjoyed this video. Don't forget to like this video and see you in the next video. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.